Bapak, Ibu pensiunan dan para aparatur sipil negara yang kami hormati, mohon berhenti scroll sejenak karena ada informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui dengan jelas dan tuntas. Aturan baru dari Menteri Keuangan resmi terbit pada akhir Desember 2025 kemarin. Berbagai media nasional ramai memberitakan tentang Taspen, jaminan sosial ASN, dan dana pensiun. Pertanyaan besar yang muncul di benak jutaan pensiunan di seluruh Indonesia adalah apakah ini benar-benar tanda bahwa tambahan gaji pensiunan akan segera cair atau justru hanya sekadar isu yang kembali digoreng dan dibesar-besarkan tanpa dasar yang kuat. Jangan sampai Bapak Ibu salah paham atau terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Bapak, Ibu ASN aktif dan para pensiunan yang kami muliakan sebagai abdi negara, selamat bergabung kembali di channel yang selalu berkomitmen penuh menyajikan informasi yang valid, resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan khusus untuk ASN, PNS, PPPK, dan pensiunan di seluruh wilayah Nusantara. Kami memahami betapa pentingnya informasi yang benar dan tepat bagi Bapak Ibu semua, terutama yang menyangkut hak, kesejahteraan, dan masa depan finansial keluarga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara mendalam, detail, dan komprehensif mengenai informasi terbaru yang sangat penting dan krusial yang belakangan ini ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, grup WhatsApp pensiunan, forum diskusi ASN, hingga perbincangan di warung kopi dan arisan keluarga. Informasi yang akan kami sampaikan ini bukan sekadar kabar atau rumor biasa yang beredar tanpa konfirmasi. Ini menyangkut langsung jaminan masa depan, tingkat kesejahteraan, dan hak-hak fundamental Bapak Ibu semua sebagai abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun membangun republik ini. Dan seperti komitmen kami yang tidak pernah berubah, seluruh pembahasan yang akan kami sampaikan mengacu sepenuhnya pada sumber resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan yang sah, dan pemberitaan dari media nasional terpercaya agar tidak terjadi kesalahpahaman, interpretasi keliru, maupun munculnya harapan palsu yang pada akhirnya justru mengecewakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan inti, kami mohon Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu sebentar untuk memberikan like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Kenapa ini penting? Karena kami konsisten dan komit menghadirkan informasi tercepat, terakurat, dan terpenting seputar dunia ASN, PNS, dan pensiunan tanpa sensasi berlebihan, tanpa clickbait menyesatkan, dan tanpa informasi yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hari terakhir ini publik, khususnya kalangan pensiunan dan ASN dihebohkan oleh pemberitaan dari netralnews.com, detik.com, kompas.com, dan berbagai media nasional lainnya mengenai terbitnya aturan baru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aturan tersebut disebut-sebut berkaitan erat dengan Taspen, dana jaminan sosial ASN, dan program pensiun yang menjadi tulang punggung kesejahteraan para pensiunan. Berita ini langsung menyebar bagai virus di berbagai grup WhatsApp pensiunan, forum online, bahkan menjadi topik hangat di berbagai perkumpulan pensiunan di daerah-daerah. Hal ini langsung memunculkan pertanyaan besar dan harapan di hati jutaan pensiunan. Apakah Taspen akan segera mencairkan tambahan gaji pensiunan? Apakah ini sinyal kenaikan gaji yang sudah lama dinanti? Apakah rapel gaji akhirnya akan dibayarkan? Apalagi isu pencairan rapel, tambahan penghasilan pensiunan, dan penyesuaian gaji sudah lama dinanti-nantikan dan menjadi harapan besar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Setiap ada kabar atau isu terkait Taspen, langsung memicu harapan besar di kalangan pensiunan yang memang sangat membutuhkan penyesuaian penghasilan mengingat beban hidup yang terus meningkat setiap tahunnya. Mari kita bahas fakta sebenarnya mengenai aturan baru Menteri Keuangan ini secara perlahan, objektif, dan berdasarkan data resmi tanpa bumbu-bumbu yang mengada-ada. Pada akhir Desember 2025 kemarin, tepatnya menjelang pergantian tahun, Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Pur Yudi Sadewa secara resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan yang diberi nomor PMK 18 tahun 2025. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan regulasi resmi yang telah melalui berbagai tahapan pembahasan, kajian mendalam, dan koordinasi antar kementerian sebelum akhirnya ditetapkan dan diundangkan. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang pengelolaan program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara di Indonesia. Karena di dalam regulasi tersebut
Terdapat istilah-istilah teknis seperti dana jaminan sosial, taspen, program pensiun, jaminan hari tua, dan berbagai terminologi lain yang memang sangat familiar di telinga para pensiunan dan ASN aktif, maka sangat wajar dan manusiawi jika publik, khususnya pensiunan langsung mengaitkannya dengan kemungkinan adanya kenaikan gaji, tambahan penghasilan, atau pencairan rapel yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ini adalah reaksi yang sangat natural mengingat harapan pensiunan akan perbaikan kesejahteraan memang sangat besar. Namun pertanyaan kritisnya adalah, apakah benar isi dari PMK 118 tahun 2025 ini mengatur soal kenaikan nominal gaji pensiunan? Apakah ada pasal-pasal yang secara eksplisit menyebutkan tambahan penghasilan? Apakah regulasi ini memang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan secara langsung? Ataukah ada interpretasi yang keliru dari masyarakat terhadap regulasi ini? Mari kita telusuri lebih dalam agar tidak ada kesalahpahaman yang justru menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Mengapa isu ini begitu cepat memanas dan menyebar luas? Bapak Ibu perlu memahami konteksnya. Isu kenaikan gaji pensiunan memang sangat sensitif dan selalu menjadi topik yang mudah viral di kalangan pensiunan. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pertama, penyesuaian terakhir gaji pensiunan terjadi pada tahun 2024 yang lalu. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun, belum ada kenaikan rutin atau penyesuaian yang signifikan. Sementara itu, beban hidup, harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan berbagai pengeluaran lainnya terus meningkat secara konsisten setiap bulannya. Inflasi tidak pernah berhenti, harga sembako naik, tarif listrik bertambah, biaya pendidikan cucu-cucu meningkat, sementara penghasilan pensiunan tetap stagnan. Akibatnya, daya beli pensiunan semakin menurun dan kesulitan ekonomi semakin terasa. Dalam kondisi seperti ini, setiap ada regulasi baru yang menyebut kata kunci seperti taspen, pensiunan, jaminan hari tua, atau dana pensiun, langsung dianggap sebagai sinyal kuat bahwa kenaikan gaji pensiunan akan segera terwujud. Ini adalah harapan yang sangat manusiawi dari para pensiunan yang memang sangat membutuhkan penyesuaian penghasilan. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua aturan atau regulasi yang menyebut kata-kata tersebut otomatis berkaitan dengan kenaikan angka penghasilan atau tambahan tunjangan. Banyak regulasi yang sifatnya administratif, teknis pengelolaan, atau pengaturan mekanisme tanpa menyentuh aspek nominal gaji sama sekali. Inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman dan akhirnya kekecewaan di kalangan pensiunan ketika ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mari kita kupas tuntas isi sebenarnya dari PMK 118 tahun 2025 ini. Setelah kami menelusuri dokumen resmi, membaca pasal demi pasal dengan teliti, dan mengkonfirmasi dengan berbagai sumber terpercaya, kami dapat menyampaikan dengan penuh tanggung jawab bahwa PMK 118 tahun 2025 ini bukanlah regulasi tentang kenaikan gaji pensiunan. Regulasi ini secara substansial berfokus pada aspek tata kelola administrasi dan pengelolaan dana jaminan sosial ASN. Apa saja yang diatur di dalamnya? Mari kita uraikan satu persatu dengan jelas. Pertama, regulasi ini mengatur tentang standarisasi pengelolaan iuran jaminan sosial ASN. Ini berarti PMK ini memberikan pedoman baku bagaimana iuran yang dipotong dari gaji ASN aktif harus dikelola, dicatat, dan dilaporkan dengan baik. Kedua, mengatur tentang transparansi pengelolaan dana jaminan sosial agar tidak ada penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, mengatur mekanisme pelaporan keuangan secara berkala agar ada sistem pengawasan yang ketat terhadap dana miliaran rupiah yang dikelola untuk kepentingan jutaan ASN dan pensiunan. Keempat, mengatur sistem pengawasan dana jangka panjang ASN agar tetap aman dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Tujuan utama dari PMK 118 tahun 2025 ini sebenarnya sangat jelas dan tegas, menjaga agar dana jaminan sosial ASN dan pensiunan tetap aman, transparan, akuntabel, dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Ini adalah langkah strategis pemerintah dalam aspek pengawasan dan good governance, bukan merupakan kebijakan fiskal yang mengatur kenaikan anggaran belanja negara untuk gaji pensiunan. Perbedaan ini sangat fundamental dan penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas. Pertanyaan yang paling krusial adalah, apakah ada pasal dalam PMK 118 tahun 2025 yang secara eksplisit mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan? Jawabannya sangat tegas dan tidak dapat ditawar-tawar. Tidak ada sama sekali. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2025 ini, tidak terdapat satu pasal pun, satu ayat pun, bahkan satu kalimat pun yang secara spesifik mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan PNS, tambahan penghasilan bulanan pensiunan, pencairan rapel gaji, atau bentuk peningkatan nominal pendapatan pensiunan dalam bentuk apapun.
Aturan ini sama sekali tidak mengubah, menambah, atau menyesuaikan nominal gaji pensiunan PNS. Fokusnya murni pada aspek administratif dan tata kelola, bukan pada aspek substansi besaran manfaat atau penghasilan. Ini adalah fakta yang harus disampaikan dengan jujur dan bertanggung jawab kepada seluruh pensiunan agar tidak terjebak dalam harapan yang tidak berdasar. Lalu program apa saja sebenarnya yang diatur dalam regulasi ini? PMK 118 tahun 2025 mengatur 3 program jaminan sosial utama untuk ASN di Indonesia. Pertama adalah program tabungan hari tua atau yang dikenal dengan THT, yaitu tabungan yang dikumpulkan selama masa aktif bekerja dan akan dicairkan ketika memasuki masa pensiun. Kedua adalah program jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang memberikan perlindungan jika ASN mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas. Ketiga adalah program jaminan kematian atau JKM yang memberikan santunan kepada ahli waris jika ASN meninggal dunia. Penyelenggara dari ketiga program ini adalah PT Taspen untuk ASN Sipil dan PT Asabri untuk ASN TNI dan Polri. Dalam konteks PMK ini, yang diperjelas adalah kewajiban administratif pengelolaan dana dari kedua BUMN tersebut, mekanisme pembayaran manfaat kepada peserta yang berhak, dan sistem pelaporan keuangan yang harus disampaikan secara berkala kepada pemerintah. Sekali lagi, perlu ditegaskan, ini bukan mengatur tentang penambahan manfaat baru atau peningkatan nominal manfaat yang sudah ada. Bagaimana sikap resmi dari PT Taspen dalam konteks regulasi ini? Perlu Bapak Ibu pahami dengan baik bahwa dalam sistem pemerintahan dan regulasi di Indonesia, Taspen tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menaikkan atau menambah gaji pensiunan secara sepihak atau atas inisiatif sendiri. Taspen adalah lembaga pelaksana yang tugasnya menyalurkan manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan mematuhi sepenuhnya kebijakan fiskal negara yang diatur dalam APBN. Tanpa adanya peraturan pemerintah baru yang secara eksplisit mengatur kenaikan gaji pensiunan, Taspen sama sekali tidak bisa dan tidak berwenang mencairkan tambahan gaji atau memberikan kenaikan penghasilan kepada pensiunan. Ini adalah sistem checks and balances dalam tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan dengan disiplin. Jadi, harapan bahwa Taspen akan tiba-tiba mengumumkan kenaikan gaji hanya karena terbitnya PMK ini adalah harapan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apa dasar hukum gaji pensiunan yang berlaku saat ini? Hingga detik ini, gaji pensiunan PNS di Indonesia masih mengacu dan berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ke-17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil. Belum ada peraturan pemerintah yang lebih baru yang secara spesifik mengatur tentang kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2025 atau 2026. Artinya, semua kabar tentang tambahan gaji pensiunan yang beredar luas di media sosial, grup WhatsApp, atau forum-forum online saat ini belum memiliki dasar hukum resmi yang dapat dijadikan pegangan. Bapak, Ibu pensiunan dan ASN yang kami hormati dan muliakan, sangat penting bagi kita semua untuk bijak dan cerdas dalam memilah setiap informasi yang masuk agar tidak mudah terjebak dalam harapan palsu yang pada akhirnya justru menimbulkan kekecewaan mendalam. PMK 118 tahun 2025 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada akhir Desember lalu adalah murni aturan tentang pengawasan, penguatan tata kelola keuangan negara, dan perlindungan dana jangka panjang para ASN dan pensiunan. Ini bukan merupakan kebijakan fiskal yang mengatur kenaikan gaji pensiunan, bukan regulasi tentang pencairan rapel, dan bukan pula dasar hukum untuk tambahan penghasilan bulanan. Jika nantinya pemerintah Republik Indonesia memang menetapkan adanya kenaikan gaji pensiunan, penyesuaian tunjangan, atau pencairan rapel, hal tersebut pasti akan melalui mekanisme yang proper dan benar, yaitu melalui penerbitan peraturan pemerintah atau setidaknya peraturan presiden yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Dan jika hal itu terjadi, kami berjanji akan menyampaikannya secara terbuka, jelas, lengkap, dan resmi kepada Bapak Ibu semua tanpa ada yang ditutup-tutupi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan lengkap ini hingga akhir. Kami berharap informasi ini bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk memberikan like sebagai apresiasi, subscribe channel ini agar selalu mendapat update terkini, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya agar tidak ada lagi yang salah paham atau terjebak informasi yang menyesatkan. Mari kita sama-sama menjaga literasi informasi di kalangan pensiunan agar selalu mendapat informasi yang benar dan bertanggung jawab. Sampai jumpa di update informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.